Tadi saya dengan uraian yang ringkas tetapi mendasar dari Habib Rizik tadi, sehingga saya percaya bahwa ada poros baru dalam politik Jakarta, yaitu poros Menteng Petamburan. Ada kami di Menteng, ada Habib Rizik di Petamburan. Dan poros ini adalah poros pikiran, poros moral, poros akhlak. Jadi bagaimana mungkin menurunkan poros pikiran, poros moral, poros akhlak? Siapa yang mau memanjat pikiran? Siapa yang mau memanjat akhlak? Siapa yang mau memanjat moral? Itu pasti jatuh tuh. Jadi nggak mungkin baliho pikiran, baliho moral, baliho akhlak itu diturunkan. Nggak bisa itu. Itu akan tergelincir mereka yang berupaya untuk menurunkan baliho moral, akhlak, dan pikiran. Nah, soal Syahganda ini teman saya yang udah berabad-abad mendebat, mendiskusi, dan teman berkelakuan buruk sebetulnya. Karena selain urusan baik, Syahganda juga bagian dari sejarah gerakan mahasiswa yang berupaya terus untuk bertahan dan tidak bisa didamaikan oleh kekuasaan. Satu waktu di sekitar tahun 90 itu ITB digoyang oleh demo besar menolak kehadiran wakil pemerintah waktu itu Rudini. Dan Syahganda ditangkap di situ lalu masuk penjara bersama-sama temannya yang sekarang ada di kekuasaan, Fajrul Rahman. Di situ ada Denci, kita panggil Denci Jumhur Hidayat. Lalu timbullah semacam keputusan bahwa apa yang pernah diselenggarakan di Bandung itu tidak bisa dihindari untuk berulang di dalam jiwa saudara Syahganda itu. Dan aktivis Jakarta selalu cari cara supaya bisa terhubung dengan mereka yang ada di Bandung. Saudara Hariman Siregar adalah orang yang selalu ingin menghubungkan seluruh pusat aktivis politik mahasiswa. Karena kita ambil semacam risiko untuk berhadapan dengan kekuasaan. Nah, hari ini buku itu diterbitkan. Dan kita bisa bayangkan apa isi buku itu, yaitu pikiran. Nah, sekarang kalau pikiran itu diucapkan melalui buku, maka tidak ada orang yang bisa menghalangi pikiran itu beredar. Syahganda ada di dalam penjara, saya masih curi-curi webinar, video call dengan dia. Kemarin saya masih ngomong dengan Syahganda, saya ada di Medan. Medan itu hari ini jadi pusat perpolitikan Indonesia, karena setiap hari ada menteri yang datang ke Medan hanya untuk membackup calon dari Presiden Jokowi di situ. Setiap hari itu, bagaimana mungkin kabinet itu mondar-mandir ke Medan hanya untuk ngurus seseorang yang di calon wali kota di situ, yang kebetulan di backup oleh kekuasaan. Padahal kita tahu orang Medan itu punya hak politik otentik untuk memutuskan siapa yang akan memimpin Medan. Sekarang ada oligarki masuk sampai akar oligarki itu dari istana merambat sampai ke Medan itu. Kita tahu bahwa Medan memerlukan ketua, bukan mertua. Jadi soal-soal semacam ini yang mesti kita berantas, yaitu bahwa pikiran itu harus dibebaskan dari intervensi politik. Dan bukunya Syahganda itu memang dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa Indonesia pernah diterbitkan oleh pikiran bagus. Seluruh pemimpin republik di awal itu orang yang doyan berdebat. Jadi kalau tadi Habib Rizik mengatakan bebaskan para tahanan politik dan ajak mereka berdebat. Bebaskan mungkin bisa. Tapi ajak berdebat itu udah pasti KO itu istana tuh. Karena istana nggak ada orang yang mampu berdebat. Bisanya adalah membicarakan orang. Jadi kita lihat kontras politik kita hari ini. Syahganda, Jumhur Hidayat, Anton Permana diborgol karena benar, bukan karena benur. Ada yang diborgol karena benur. Dan pada kontras itu orang lihat mana sebetulnya politik akal sehat, mana politik akal bulus. Jadi dari awal kita tahu bahwa politik itu adalah upaya untuk meloloskan keadilan tiba di tempat yang dibutuhkan oleh rakyat. Itu yang terhalang oleh arogansi kekuasaan. Dan bukunya Syahganda berupaya untuk mengingatkan lagi bahwa republik ini didirikan untuk dalil keadilan.
Nah, kehidupan kita hari ini dibikin bodoh, dibikin dungu karena arogansi kekuasaan yang anti pikiran. Ini rejim yang betul anti pikiran. Kalau orang nggak anti pikiran, ngapain ada undang-undang ITE itu? Jadi rejim yang anti pikiran selalu ingin mengendalikan perubahan yang sebetulnya bisa diawasi dengan perdebatan tadi. Tapi justru karena menghindari perdebatan, maka kalimat dihadapi dengan borgol. WA saudara Jumhur dihadapi dengan pidana, kan ngaco tuh. Jadi sekali lagi saya kira kita ada di dalam keadaan sekarang, tapi saya percaya bahwa apa yang sedang dilakukan oleh saudara Jumhur, saudara Syahganda dan Anton Permana tidak mungkin lagi dihalangi oleh kekuasaan yang sedang retak itu. Kita mengamati dari hari ke hari, isi kekuasaan itu adalah saling amputasi itu. Menteri yang satu bersiap-siap untuk masuk dalam politik 2024, karena itu mulai berupaya untuk mengumpulkan relawan, mengumpulkan upeti, mengumpulkan dana macam-macam untuk persiapan itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan satu quote dari Albert Camus, filsuf politik Prancis yang berasal dari Aljazair. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kira-kira terjemahan bahasa Bataknya bunyinya begini, kebebasan itu, kemerdekaan itu bukan hadiah dari negara atau dari pemimpin, tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dan dengan persatuan kita semua. Jadi semangat itu yang terbaca di dalam buku Pemikiran Sang Revolusioner, yaitu keinginan untuk terus-menerus bertarung dalam pikiran. Nah, itu sebetulnya yang jadi inti dari buku itu, dan kita hari ini diikat bersama oleh keyakinan itu bahwa perjalanan republik harus dikembalikan pada fungsi akal, bukan pada fungsi korupsi, bukan pada fungsi macam-macam transaksi. Tapi sekali lagi kita ingat bahwa negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir. Karena itu pikiran adalah hak utama manusia untuk menghasilkan kemerdekaan. Sekali lagi terima kasih, karena ini sore yang bisa jadi momentum untuk mengulangi sejarah, bukan karena kita benci pada kekuasaan, tapi kita ingin agar supaya negeri ini hidup di dalam kemerdekaan pikiran. Saya kira itu poin saya. Terima kasih.